Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini saya ingin membahas terkait persamaan eksponensial bentuk seperti ini, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada 4 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama yaitu fx sama dengan gx. Artinya apa? Pangkat di sini disamadengankan pangkat yang ada di sana, ya. Soalnya hx kan udah sama. Misal hx-nya nanti ketemu nilainya 1, di sini 1, maka pangkatnya nanti berapa? Makanya fx disamadengankan gx. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua yaitu basisnya disamadengankan 1. Basis itu yang mana? Basis itu yang ini, yaitu hx-nya. Ini yang dimaksud dengan basis, ya. 1 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya 1. Makanya kalian harus cari ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, yaitu kemungkinannya seperti ini. Selanjutnya yaitu hx nya sama dengan 0 atau basisnya kalian sama dengan 0. Nih, basisnya sama dengan 0. Dengan syaratnya apa? Fx di sini. Nah, fx di sini harus lebih dari 0. Nih, lebih dari 0, ya. Selanjutnya apa? Yaitu hx sama dengan negatif 1. Dengan syarat apa? Syarat bahwa fx dan gx sama-sama genap atau ganjil. Artinya sama-sama genap atau ganjil, maka di sini misal fx-nya yaitu apa? Genap, maka gx-nya harus genap. Kalau fx-nya ganjil, gx-nya harus ganjil, gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke latihan soal, untuk kalian yang belum subscribe, minta tolong di subscribe ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Di sini sudah saya siapkan, yaitu ada 3 soal atau 3 latihan soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, yaitu seperti ini bentuknya. X minus 3 pangkat x kuadrat min 2 sama dengan x min 3 pangkat x kuadrat min x. Nomor 2, x plus 7 pangkat x kuadrat plus 2 sama dengan x plus 7 pangkat x plus 8. Yang terakhir yaitu negatif 1 plus x pangkat x sama dengan negatif 1 plus x pangkat x kuadrat min 1. Nah, kira-kira bagaimana menyelesaikannya? Untuk soal yang pertama, jawab di sini saya tulis dulu. Jawab, ya. Soalnya saya tulis terlebih dahulu nomor 1 yaitu x minus 3 pangkat x kuadrat min 2 sama dengan x min 3 pangkat x kuadrat min x, ya. Di sini bentuknya sama persis, hx. Fungsi h, ya, sama-sama fungsi h lah ini. Basisnya sama. Sekarang pangkatnya fx, gx. Di sini fx-nya, ini gx-nya, ya. Sekarang kan di sini memiliki 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama fx sama dengan gx. Artinya apa? Pangkat pada apa yang ada di ruas kiri itu sama dengan pangkat yang ada di ruas kanan. Kalian tulis berarti pangkatnya di sini tulisi kemungkinan 1. Ini kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama yaitu apa? Pangkat, ini pangkat 1 sama dengan pangkat yang kedua. Jadi kalian nggak usah hafalan ya, fx, gx atau apa. Jadi kalian lihat di sini pangkatnya, yaitu pangkatnya kalian sama dengankan apabila basisnya sama. Pangkat 1 ambil yang ini, yaitu x kuadrat min 2 sama dengan x kuadrat minus x, ya. Kalau udah seperti ini, kalian ubah, nih, pindah ruas. Oh, ini bisa habis ya. Oh, ini berarti pindah ruas menjadi x kuadrat, kuadratnya pindah ruas menjadi minus x kuadrat, ya. Ini minus 2 sama dengan minus x.
ini habis, tinggal apa? Minus 2 sama dengan minus X, atau bisa ditulis menjadi apa? Maka X sama dengan 2. Itu ya, kan sama-sama dibagi negatif nih. Maka X nya sama dengan 2. Adakah syarat di sini? Tidak ada syarat. Kalau tidak ada syarat, ya udah kita lanjut. Kalau ada syarat, nanti diselesaikan syaratnya. Harus memenuhi syarat. Langkah yang kedua apa? Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua yaitu basisnya kalian sama dengan kan 1. Nih. Hx sama dengan 1 di sini. Hx sebagai basis. Di sini basisnya mana? Yaitu x min 3. Maka di sini basisnya sama dengan 1. Basisnya yang mana? Yaitu ini. X min 3 sama dengan 1. X sama dengan 1 ditambah 3. Maka X nya sama dengan 4. Ya, kalau misalkan kalian udah paham betul, nggak usah ditulis pangkat 1 sama dengan pangkat yang kedua. Basis disama dengankan 1, nggak perlu. Kalau udah paham ya. Kalau belum paham nggak apa-apa tulis seperti itu. Atau tulis fx gx juga nggak apa-apa, sama aja. Adakah syarat? Tidak ada. Berarti kalau nggak ada syarat pasti ini memenuhi. Nih, pasti nanti dipakai. Lanjut untuk kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan ketiga tadi apa? Hx nya sama dengan 0 ya. Hx yang mana? Yaitu basisnya. Ini basisnya. X min 3 disama dengan ke 0. Kemungkinan yang ketiga, X min 3. Oh, kenapa saya kurung? Ini enggak usah dikurung ya. X min 3 sama dengan 0. Dengan syaratnya apa tadi? Ada syarat bahwa fx nya harus lebih dari 0 dan gx nya lebih dari 0. Oke, di sini tulisi syarat bahwa fx atau apa itu tadi pangkatnya ya. Fx gx kan tadi pangkat. Fx gx kan pangkat sebagai pangkat di sini. Maka nulisnya pangkat ke 1. Pangkat 1 gitu aja ya. Harus lebih dari 0. Untuk pangkat 2, pangkat kedua harus lebih dari 0 juga ya. Ini tapi dikerjakan dulu. X nya berapa? X sama dengan 3. Nah, ketemu X sama dengan 3. Tapi di sini ada syarat, berarti belum selesai. Kalian cek pangkat yang pertama. Pangkat pertama apabila X nya sama dengan 3, apakah lebih dari 0? Begitu. Maka di sini cek pangkat pertama maksudnya ya. Apakah lebih dari 0? Tuh. Pangkat yang pertama. Nih. Fx. Kalau fx berarti di sininya apa? X kuadrat min 2. Kalian cek ditulis di sini. X kuadrat minus 2. Apakah lebih dari 0 gitu. Untuk x nya sama dengan 3, maka ditulis untuk x sama dengan 3, maka di sini berapa? 3 pangkat 2 min 2, apakah lebih dari 0 ya. 9 dikurangi 2, apakah lebih dari 0? 9 kurangi 2 berapa? 7. 7 apakah lebih dari 0? Benar. Nah, kalau benar berarti lanjut yang pangkat satunya. Pangkat yang kedua. Pangkat yang kedua apa? Pangkat kedua. Kalau misalkan kalian paham, nggak usah ditulis pangkat 2 gitu ya. Pangkat yang kedua yaitu x kuadrat min x. Tulis x kuadrat min x harus lebih dari 0. Nah, untuk x nya sama dengan 3, maka berapa? X nya diganti 3, 3 pangkat 2 min 3. Apakah lebih dari 0? Lebih dari 0 gitu. 9 kurangi 3, apakah lebih dari 0? 9 kurangi 3 itu 6, 6 lebih dari 0. Benar ya? Nah, karena sama-sama benar di sini, maka X sama dengan 3 itu memenuhi atau M. Kalau misalkan kalian ngecek di sini salah,
maka langsung aja di sini tulis titik M, berarti tidak memenuhi gitu ya. Lanjut untuk apa? Kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat yaitu basisnya kalian sama dengan kan 1 ini. X-1 itu negatif 1 dengan syarat apa? Pangkatnya sama-sama ganjil atau genap. Kalau di sini ganjil, di sini ganjil, di sini genap, harus di sini genap. Kenapa? Negatif 1 pangkat ganjil misal berapa? Negatif 1 pangkat 1 yaitu negatif 1. Kalau pangkat ganjil nanti hasilnya negatif 1. Kalau genap maka negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan genap apa? Menjadi 1 gitu. Kemungkinan yang keempat yaitu basisnya, ini basis, maka X-3 sama dengan negatif 1. Syaratnya apa? Syarat bahwa fx atau pangkat gitu ya harusnya ya. Pangkat 1 dan 2 sama-sama pangkat ini aja wes, pangkat harus sama-sama genap atau ganjil. Nah ini ya, tapi selesaikan dulu ini, yaitu X nya sama dengan negatif 1 ditambah 3, maka X nya sama dengan 2. Nah wes ketemu. Sekarang pangkatnya mana? Pangkatnya yaitu X kuadrat min 2. Pangkat pertama ini ya, X kuadrat min 2. Apakah nanti ketemu genap atau ganjil? Di sini satunya X kuadrat min X, X kuadrat min X. Apakah genap atau ganjil? Kita tulis. Oh enggak usah ini wes ya, enggak usah, ini aja. Wes. Apakah sama-sama genap, apakah sama-sama ganjil. Kita tulis di sini X kuadrat karena X-nya diganti 2. Ini untuk X sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 dikurangi 2 berapa? Sama dengan 4 kurangi 2 yaitu 2. 2 itu apa? Genap. Sekarang di sini X kuadrat, X-nya diganti 2. Untuk X sama dengan 2. Ya. Maka berapa? 2 pangkat 2 min 2. 4 min 2 yaitu 2. Oh, genap. Nah, berarti memenuhi ya. Sama-sama genap ini. Sama-sama genap, maka di sini memenuhi. Karena memenuhi, ini memenuhi. Terus yang ini pasti benar, soalnya tidak ada syarat. Maka HP-nya apa saja? Himpunan penyelesaian, yaitu tulis yang paling kecil 2, 3, 2, 4. Berarti mana? 2, 3, 4. Ini himpunan penyelesaian untuk yang nomor 1. Tuh ya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2, saya tulis ya, ini X min 3, X plus 7, X kuadrat plus 2 sama dengan X plus 7 pangkat X plus 8. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nih, kita lihat ada berapa kemungkinan tadi. Kemungkinan ditulis dulu, kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu kemungkinan pertama apa? Pangkatnya kalian sama dengankan. Kalau pangkatnya disama dengankan, ini tahu fx gx pangkat. Nah ini pangkat yang pertama yaitu saya tulis sudah pangkat 1 itu kamu sama dengankan pangkat yang kedua. Nah pangkat 1 ini maksudnya ini pangkat yang 2.
maka x kuadrat plus 2 sama dengan berapa? X plus 8. Nah, sekarang pindah ruas semua ke ruas kiri. X kuadrat nih plus 2 plus x kok plus negatif ya, pindah ruas menjadi negatif, min 8 sama dengan 0. Plus 2 min 8, ini berarti menjadi x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Nah, kira-kira x nya berapa apabila x kuadrat min x min 6? Kalian ini cari pemfaktorannya. Kalau dikali hasilnya 6 min 6, kalau ditambah hasilnya nanti negatif 1. Oh ya, kira-kira berapa? Itu ada di video saya yang dulu, kalian bisa cari. Di situ ada tips untuk mencari pemfaktoran ya. Nah, berapa kira-kira? Nah, di sini 3, di sini 2. Nah, kalau kalian udah bisa nanti pasti ngerti. Kenapa kok di sini negatif 3, di sini 2? 3 min 3 kali 2 berapa? Negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 pasti negatif 1. Nah, bener kan? Sekarang cari pembuat nolnya. Di sini saya tidak membahas cara mencari pemfaktorannya ya. Soalnya ini gampang pemfaktorannya, mudah. Maka di sini pembuat nolnya x min 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. X nya sama dengan 3, X nya sama dengan negatif 2. Ketemu ini ya. Adakah syarat? Ada syarat enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada syarat maka lanjut. Lanjutnya apa? Hx nya yaitu basisnya disama dengankan 1. Basis sama dengan 1. Basis sama dengan 1. Berarti basisnya apa tadi? Yaitu x plus 7. X plus 7 sama dengan x plus 7, ini kemungkinan yang kedua, sama dengan 1. X plus 7 sama dengan 1, maka x sama dengan 1 dikurangi 7. X nya sama dengan negatif 6 ya. Tidak ada syarat juga ya, x sama dengan negatif 6, tidak ada syarat. Langsung lanjut untuk kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga yaitu basisnya sama dengan 0. Basisnya yang mana tadi? Yaitu x plus 7. X plus 7 sama dengan 0, maka x nya sama dengan negatif 7. Ada syarat. Apa syaratnya? Yaitu bahwa pangkatnya harus lebih dari 0. Nih, lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 di sini tulisi syarat. Langsung aja, berarti pangkat yang pertama yang mana? Pangkat pertama x kuadrat plus x. Ini yang ke satu ya. X kuadrat nih plus 2 harus lebih dari 0. Karena x nya negatif 7, maka x nya diganti negatif 7 pangkat 2 ditambah 2 lebih dari 0. Itu ya. Berapa? 49 ditambah 2, apakah lebih dari 0 gitu. Berapa ini? 51 lebih dari 0 apa enggak? Benar ya. Kan 51 emang lebih dari 0. Terus yang kedua apa? Ini pangkatnya dx. Pangkat yang kedua yaitu x plus 8. Saya tulis 2 di sini. Ini artinya pangkat pertama, pangkat kedua, bahwa x plus 8 itu harus lebih dari 0. Karena x nya negatif 7, maka x nya diganti negatif 7 ditambah 8. Apakah lebih dari 0? Min 7 ditambah 8 berapa? 1. 1 lebih dari 0 apa enggak? Oke, benar ya. Karena sama-sama benar, maka di sini memenuhi. Kalau tidak ada syarat pasti memenuhi, jadi enggak perlu ditulis M gitu ya.
Lanjut kemungkinan yang terakhir, yaitu kemungkinan keempat. Kemungkinan keempat yaitu basisnya kalian sama dengan kan negatif 1. Syaratnya fx dan gx nanti sama-sama ganjil atau genap. Maka x plus 7 ini sama semua ini. X plus 7 1, 0. Di sini negatif 1. X sama dengan negatif 1, negatif 7. Pindah ruas ya. X sama dengan negatif 8. Syaratnya apa? Syarat bahwa pangkatnya ini atau ini kan fx, yaitu pangkat x kuadrat plus 2, x plus x kuadrat plus 2. Ini pangkat ke 1 yaitu x kuadrat plus 2. Itu nanti genap apa ganjil begitu. Sama dengan, nah di sini pangkat yang kedua yaitu sama ini ya. X plus 8 itu nanti berapa? Nih, x-nya negatif 8. Maka negatif 8 pangkat 2 ditambah 2. Negatif kali negatif kan positif. 8 kali 8 64. Ditambah 2 berapa? Yaitu 66. 66 itu apa? Genap. Oke, berarti di sini harus genap nanti ya, biar sama. X-nya diganti negatif 8 ditambah 8 yaitu 0. 0 itu masuk genap apa ganjil? 0 itu bilangan sendiri, bukan genap, bukan ganjil. Kita lihat sekarang. Kan di sini x-nya negatif 1. Di sini maka basisnya kan negatif 1 toh. Di sini negatif 1. Pangkat 66. Di sini pangkat 0 ya. Negatif 1 pangkat 66 berapa? Karena genap maka di sini 1. 1 apakah dengan 1? Negatif 1 pangkat 0 berapa? Sesuatu kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Nah, benar toh, 1 itu emang sama dengan 1, benar. Maka anggap di sini genap, ini genap. Meskipun 0 itu sebenarnya bukan bilangan genap. Dia berdiri sendiri. Gitu ya. Maka di sini memenuhi. Karena sudah memenuhi semua, maka himpunan penyelesaiannya apa saja? Di sini tadi ada, kalau kalian nulis himpunan penyelesaian, lihat yang nilai x-nya ya. Jangan lihat di sininya. Ini kan cara ngecek atau syaratnya, ya. Ada negatif 6, negatif 7, negatif 8 sama negatif 2 dan 3. Ditulis dulu yang paling kecil yaitu negatif 8, negatif 7, negatif 6. Ini ya berurutan, kebetulan baru negatif 2 dan 3. Nah ini yaitu himpunan, oh maaf nggak kelihatan, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 2, ini negatif 2 ya, dan 3. Begitu. Itu untuk soal nomor 2. Yang terakhir soal nomor 3. Nomor 3 soalnya yaitu nih, negatif 1 plus x, saya tulis aja, negatif 1 plus x pangkat x sama dengan negatif 1 plus x pangkat x kuadrat minus 2. Nah, langkah pertama apa? Sama seperti tadi, pangkatnya disama dengankan. Ini pangkatnya disama dengankan. Kemungkinan 1. Ini kalian kalau mengerjakan eksponensial jangan hafalan ya, dikira-kira. Nah, kira-kira ini ruas kiri itu sama dengan ruas kanan bagaimana? Ininya sama. Nah, kalau sama ya udah nanti diubah menjadi 1, 0 atau negatif 1. Atau pangkatnya ini nanti kemungkinan lainnya yaitu pangkatnya kalian sama dengan kan. Pangkat yang pertama yaitu x sama dengan, ini pangkat pertama ya, sama dengan pangkat kedua yaitu x kuadrat min 2. Tuh. Ini biar x pangkat 2-nya jadi positif, maka x-nya pindah ruas saja ke kanan. Maka kalau pindah ruas di sini 0 sama dengan x kuadrat
minus 2 apa ini? Minus x. Atau biar bagus nulisnya x kuadrat min x min 2 ya. Nah sekarang cari pemfaktorannya, kira-kira berapa? Kalau dikali hasilnya negatif 2, kalau ditambah hasilnya negatif 1. Ya udah, di sini negatif 2, di sini plus 1. Negatif 2 kali 1 negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 negatif 1. Nah benar ya. Maka pembuat nolnya sama dengan 0, x nya sama dengan 2, atau x plus 1 sama dengan 0, x nya sama dengan negatif 1. Itu ya. Sekarang lanjut. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua apa tadi? Ini. Basisnya kalian sama dengan kan 1. Maka negatif 1 plus x nanti sama dengan kan 1. Basisnya ya. Ini saya langsung saja, tidak nulis pangkat atau basis gitu. Kalian sama dengan kan 1. Misalkan kalian tanya, ini ngerjakannya harus urut enggak? Kalian enggak apa-apa enggak urut. Misalkan 4 dulu, baru 2, baru 3, baru 1, enggak apa-apa. Terserah, namanya kemungkinan. Di sini ada kemungkinan 1, 2, 3, tapi mengerjakannya tidak harus 1, 2, 3, 4 ini. Boleh 3, 1, 2, 4, terserah kalian ya. Enggak harus urut ini pokoknya. Apa ini tadi? Basisnya disama dengan kan 1, ketemu ini, yaitu basis dari ini min 1 plus x, min 1 plus x sama dengan 1. Maka x nya berapa? X sama dengan 1 min 1 pindah 2 plus 1, x nya sama dengan 2 ya. Ketemu x nya 2. Di sini ada syarat. Syaratnya apa? Syarat bahwa enggak ada syarat ya. Soalnya yang ini basisnya sama dengan 1, enggak ada syarat. Kalau tidak ada syarat, langsung menuju ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga yaitu hx-nya atau basis. Nih, basisnya kalian sama dengan kan 0. Basis sama dengan 0. Basisnya yaitu min 1 plus x. Kemungkinan ketiga, negatif 1 plus x itu sama dengan kan 0. Negatif 1 pindah ruas, maka menjadi x nya 1 dengan syarat apa? Syarat bahwa, kelihatan enggak? Nah, bahwa syaratnya apa? Pangkatnya harus lebih dari 0. Ini berarti pangkat pertama, ini saya tulis ya, pangkat pertama. Pangkat pertamanya apa? X. X harus lebih dari 0. X nya di sini 1. 1 apakah lebih dari 0? Benar ya. 1 emang lebih dari 0. Pangkat yang kedua yaitu x kuadrat min 2. X kuadrat min 2 apakah lebih dari 0 gitu. X nya 1 kuadrat min 2 apakah lebih dari 0? 1 kuadrat berarti 1 min 2 apakah lebih dari 0? Ya ini enggak usah lebih dari, soalnya belum disubstitusikan. 1 kurangi 2 yaitu negatif 1 apakah lebih dari 0? Salah ya. Kalau salah berarti ini salah. Nah kalau salah di sini tidak memenuhi atau TM, tidak memenuhi. Berarti ini bukan himpunan penyelesaiannya loh ya. Lanjut ke kemungkinan yang keempat. Kemungkinan keempat apa? Yaitu basisnya kamu sama dengan kan negatif 1. Syaratnya fx dan gx harus sama-sama ganjil atau genap biar sama. Ini berarti negatif 1 ditambah x sama dengan negatif 1. X nya sama dengan negatif 1, negatif 1 pindah ruas plus 1, x nya sama dengan 0. Kamu pinjam kelereng ke temennya 1, kembalikan 1 kelereng, maka habis ya. Syaratnya apa? Syarat bahwa pangkat yang pertama nanti genap. Kalau di sini genap, di
pangkat yang kedua harus genap, kalau ganjil ya harus ganjil. Pangkatnya ini ya, X. X nya di sini 0, X sama dengan 0. X sama dengan 0 yang di sini X kuadrat min 2 ditulis, maka sama dengan 0 pangkat 2 min 2, negatif 2 ya. Sekarang kita cek, kalau misalkan ini nomor 3 negatif 1, berarti kan ini tadi hasilnya negatif 1 toh. Negatif 1 kalau pangkatnya 0, apakah sama dengan negatif 1 pangkatnya negatif 2? Negatif 2 itu nganggapnya genap ya. Coba negatif 1 pangkat 0, 1. Negatif 1 pangkat min 2, yaitu kan ini bisa ditulis 1 per negatif 1 pangkat 2. Ingat kan kalian sama sifat, bahwa ada sifat itu gini, 1 per A itu 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N, sama ini. Ini misalkan A pangkat min 2 bisa ditulis 1 per A pangkat 2. 1 per 1 negatif 1 pangkat 2 yaitu 1. 1 per 1 berapa ya? 1. Maaf, ini 1 sama dengan 1. Benar ya? Nah, berarti ini benar. Ini benar, ini benar. Ini. Karena benar di sini apa? Memenuhi. Kalau sudah memenuhi, maka HP-nya apa? Himpunan penyelesaiannya ada 0, 1 kan nggak ada, yaitu tidak memenuhi. 2 dan 4. Udah, berarti ditulis 0. Ini udah 2. Kok 2? Ini soal yang tadi nih. Soal nomor 3. Negatif 1 dulu nulisnya ya. Berarti ini tulisin negatif 1. Negatif 1, 0 sama 2. 0 negatif 1 nih sama 2. Oke, benar. Ada 3 ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk semua soal. Ada 3 soal, 3 latihan soal ini tadi. Nanti kalau misalkan ada kesalahan boleh komen di bawah ya. Misal ada ini harusnya negatif kok jadinya positif, atau pembagiannya kurang tepat, bisa komen di bawah ya. Oke, saya akhiri. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Jangan bosan-bosan ya untuk mengunjungi channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena semuanya itu gratis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.